Untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita langsung bergabung dengan rekan Maulana Iqbal dan juru kamera Riansyah dari Kejagung, Jakarta. Iqbal, apa yang menjadi fokus utama pemeriksaan Nadiem Makarim hari ini? Ya, selamat sore Desmona dan juga pemirsa. Betul sekali, saat ini masih berlangsung pemeriksaan dari mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim yang memang sudah dipanggil dan hadir di Gedung Kejaksaan Agung ini pada pukul 9 pagi tadi. Sampai dengan saat ini masih berlangsung proses pemeriksaan, di mana tidak hanya Nadiem Makarim saja yang tadi diperiksa. Kami mendapat informasi juga adanya pemeriksaan dari mantan CEO Gotoh, Melissa Siska Juminto. Ini terkait dengan penggeledahan tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor Gotoh pada 8 Juli 2025 lalu, di mana tim penyidik ini untuk mendalami dugaan hubungan antara investasi Google ke Gotoh dalam pengadaan laptop berbasis Chromebook. Dan tidak hanya itu juga Desmona, tadi sekitar pukul 14.35 waktu Indonesia bagian Barat, tim Kejaksaan Agung ini juga menjemput paksa mantan konsultan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yakni Ibrahim Arif, di mana dirinya ini akan dimintai keterangan juga terkait dengan pemeriksaan pada hari ini, yaitu dugaan korupsi dalam pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi periode 2019-2022. Dan memang saat ini kasusnya tengah didalami oleh tim penyidik dan belum adanya tersangka yang ditetapkan begitu. Namun tim penyidik ini sudah mengumpulkan sejumlah barang bukti elektronik dan juga dokumen-dokumen terkait, dan nantinya ini akan dimintai keterangan oleh para saksi-saksi yang dihadirkan hari ini untuk melengkapi begitu berkas dari kasus perkara ini. Dan kami juga tadi sempat mendapatkan statement gitu dari kuasa hukum Ibrahim Arif terkait dengan pemanggilan paksa dirinya untuk hadir diperiksa pada hari ini. Tadi memang kuasa hukum mengaku bahwa ia juga tidak mengetahui begitu adanya penjemputan paksa dari tim Kejaksaan Agung, karena memang dari tim kuasa hukum sendiri ini sudah menjadwalkan untuk pemeriksaan ulang di tanggal yang berbeda, karena memang Ibrahim Arif sendiri memiliki kendala kesehatan begitu. Namun sampai pada akhirnya tim Kejaksaan Agung pun tetap memanggil Ibrahim Arif untuk diperiksa pada hari ini. Dan berikut adalah keterangan dari kuasa hukum Ibrahim Arif. Bang Bayu Dayung, ya kami penasihat hukumnya. Intinya begini, kami belum mendapatkan informasi apapun, hanya klien kami dibawa dari rumahnya, kediamannya ke sini, dan kita baru dapat informasi dari keluarga, dan akhirnya kita menyusul ke sini. Tapi tentang apa dipanggil, kita belum tahu apa hasilnya dari dalam. Cuman informasi yang perlu kami sampaikan, kemarin kami sudah sampaikan surat penundaan untuk tidak bisa hadir karena sedang dalam proses kesehatan lah. Jadi fokus dengan kesehatan. Tapi hari ini dijemput dari kediamannya Mas Ibrahim, dibawa ke Kejaksaan Agung. Jadi kami pun belum dapat hasil karena saya sudah coba untuk mau datang melihat kondisinya nanti katanya di dalam, karena kami harus menunggu, karena belum bisa kami pastikan apa hasil dari pembicaraannya, karena menurut kami pun juga ini ya kami kaget juga dijemput dari rumah. Jam berapa Pak? Informasi jam berapa? Kurang lebih setengah satu, jam 1 tadi. Begitu saya juga lagi ada di luar, langsung menyusul ke sini gitu. Selain Mas Ibrahim yang dijemput paksa sini, ada dokumen atau barang yang diambil dari kediaman? Belum ada, karena kan sudah pernah digeledah dulu, karena nggak ada dokumen apapun, dan kita pun sudah serahkan dokumennya semua apa yang jadi pemeriksaan yang sebelum-sebelumnya kita lampirkan, hanya kan kita nggak tahu apa yang menjadi perkembangan. Itu aja, mungkin hari ini sama-sama kita tunggu, karena kami pun belum dapat informasi, belum sempat bertemu, karena begitu dibawa beliau sampai duluan, saya baru nyusul, kami baru menyusul gitu. Apakah ada upaya konfrontasi Mas? Kalau konfrontasi kemungkinan mungkin bisa jadi ya, tapi kita belum tahu hasilnya apa, karena yang bersangkutan juga di dalam belum ada ketemu sampai detik ini gitu. Bang, tadi disebutkan ini sebenarnya udah diminta untuk dilakukan penundaan. Artinya hari ini sebetulnya Mas Ibrahim juga diperiksa jadwalnya. Harusnya memang surat panggilan hari ini. Cuman kita sudah infokan dari minggu lalu kalau yang bersangkutan akan fokus untuk kesehatannya, dan bahkan sudah kita kirim hari Senin lalu. Surat itu kita kirim, kita masukkan ke dalam gedung bundar, diterima dengan baik.
ada tanda terima juga, ada surat keterangan sakit juga yang kita lampirkan. Harusnya tidak boleh hari ini, tidak bisa hadir lah hari ini. Resmi kita udah gitu. Harusnya dari tim Mas Ibrahim sendiri maunya kapan itu? Ya tunggu dia selesai proses kesehatannya pulih dulu, baru kita datang lagi. Kenapa Pak? Sakit apa Pak? Ada sakit yang serius lah. Berarti artinya ini 3 kali diperiksa di Kejagung? Udah kali ketiga diperiksa Kejagung, sudah kali ketiga. Abang Bu, sesuatu Bang, dokumen gitu ya? Sudah dokumen sudah diserahkan tadi ke Ibrahim. Nanti dia paparin sendiri ke dalam kejaksaan. Saya tadi udah minta coba untuk mendampingi, cuman untuk saat ini mungkin masih Ibrahim sendiri yang masih boleh diperkenalkan masuk gitu. Ada informasi sampai jam berapa Mbak? Justru kita masih menunggu. Tadi saya bolak-balik ke dalam untuk cari informasi, belum dapat juga. Ya mudah-mudahan dia dapat informasi, nanti pasti kita akan share ke teman-teman. Dokumennya apa kalau kita tahu? Pengobatannya di dalam negeri sini apa di luar negeri? Di dalam, karena di luar negeri kan nggak bisa. Nah, masih di dalam negeri, dan itu udah terlampir surat keterangan sakit yang resmi kok, dari rumah sakit yang ternama kok, bukan yang abal-abal. Oh, tadi dokumen yang dikirimkan apa Bang? Masih keadaan sakit, dia masih keadaan sakit, tidak sehat, dan itu ya lagi nggak fit lah. Harusnya minggu ini ada tindakan dalam minggu ini tindakannya, tapi karena ada kondisi ini mau nggak mau diutamakan kan, seperti ini gitu loh. Makanya begini. Berarti panggilan ketiga ya Pak ya? Panggilan ketiga, ini panggilan ketiga benar. Tapi jenis ini gini, jadi dia berapa kali hadir itu begitu dipanggil 1 atau 2, kalau dia datang lagi itu panggil lagi ke panggilan 1 gitu loh. Yang ini panggilan ke-1 yang di reschedule, bukan di 3 kali panggilan terus dijemput paksa, beda. Ini panggilan pertama yang di reschedule gitu loh, karena dia mengalami pengobatan yang serius gitu loh. Itu jadi kita pun kaget kenapa bisa sampai dijemput ke rumah gitu loh. Itu yang membuat jadi. Tapi kan di panggilan pemeriksaan 1 dan kedua kemarin kayaknya Mas Ibrahim sehat ya, tapi kondisinya dulu sakit atau gimana sih Mas? Ya udah, memang dari dulu dia ada sakitnya dari dulu. Hanya kali ini mungkin namanya orang manusia yang kepikiran, ada pikiran. Kalau yang kesini tuh bukan sehat-sehat aja, sebenarnya dia lagi pengobatan juga. Cuman kan dia nggak nunjukin di media kalau dia itu sakit. Gitu. Sakit apa sih Bang? Ada sakit yang harus nanti kita. Adapun Kejaksaan Agung yang disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum, Harli Siregar, ini menyampaikan bahwa tim penyidik melihat adanya urgensi dan keterkaitan antara Nadiem Makarim dengan saksi-saksi yang diperiksa pada hari ini. Sehingga tim penyidik ini nantinya akan memeriksa Nadiem seputar dengan fungsi-fungsi Nadiem pada saat itu menjabat sebagai Menteri Mendikbudristek, dan memang ini nantinya akan berkaitan dengan fungsi pengawasan, lalu terkait dengan konteks bagaimana pengadaannya, lalu dari sisi perencanaannya dan pelaksanaannya hingga kondisi saat ini. Sementara itu, Desmona. Iqbal, sudah berapa lama kira-kira Nadiem dan saksi lainnya menjalani pemeriksaan di Kejagung, dan apakah Anda memiliki informasi total sudah berapa banyak saksi yang diperiksa? Ya, untuk sementara untuk saksi yang diperiksa tadi disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Harli Siregar, ini sekitar 40 saksi yang sudah diperiksa, dan ini nantinya akan disampaikan secara resmi tentunya oleh pihak Kejaksaan Agung. Dan tentu untuk pemeriksaannya sendiri ini sudah berlangsung sekitar 7 jam, di mana tadi sudah diperiksa Nadiem Makarim dari pukul 9 pagi tadi sampai dengan saat ini dan masih berlangsung. Tentunya kami juga masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait apa saja nanti ya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik, lalu informasi apa saja yang didapatkan dan hubungan-hubungan apa saja antara Nadiem Makarim dan juga saksi-saksi lainnya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook periode 2019-2022, Desmona. Terima kasih Iqbal untuk laporannya, selamat bertugas kembali.